Salam transformasi. Saya Amelda Sakul, SPD MPD, sebagai guru di SMA Negeri 1 Tondano. Pendidikan butuh lompatan besar. Dan kita sebagai GTK yang terlibat langsung dalam proses pendidikan harus bergerak untuk maju. Kita bukan hanya sekedar mencapai nilai, tetapi bagaimana kita fokus pada pembelajaran mendalam untuk menghasilkan lulusan yang utuh. Sebagai guru, tanpa kita sadari, tantangan ada di depan mata kita. Kita kadang terlalu fokus pada metode atau cara yang lama, yang seringkali berfokus pada konten saja. Tapi saat ini mari kita bersama, kita fokus pada 8 dimensi profil lulusan untuk menghasilkan anak bangsa yang memiliki kreativitas dan memiliki nalar kritis. Guru adalah fasilitator, motivator, dan inspirator. Dan mereka tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga menanamkan growth mindset. Keyakinan bahwa setiap siswa sebenarnya telah memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang. Dan maka saat ini mari kita bersama-sama mewujudkan transformasi pendidikan yang berpihak pada siswa. Sahabat GTK, sampai sejauh ini di ruang kelas kita pasti masih kita dapati siswa yang belum fokus dalam belajar. Mereka tidak tertarik dengan materi yang diajarkan oleh guru. Mungkin kita masih menggunakan metode dengan cara lama yang hanya fokus pada hafalan saja. Kita menyampaikan 8 dimensi profil lulusan tapi hanya sebatas di dalam kertas saja. Mari kita keluar dari segala masalah yang ada. Kita bergerak, lakukan refleksi, inovasi, dan mandiri akseleratif dalam proses dan desain pembelajaran kita. Pada bagian refleksi, sebagai guru mari kita jujur. Kita mau selalu melihat hal-hal apa yang harus diperbaiki. Ketika kita berefleksi, maka akan lahir inovasi. Di mana seorang guru bisa merancang ulang pembelajaran dan menjadi proyek tematik yang terintegrasi teknologi. Dan kita bisa memastikan semua 8 dimensi profil lulusan itu masuk dalam aktivitas, bukan sekedar teori. Perlu kita ingat, refleksi bukan hanya sekedar mencari kesalahan, mencari tahu apa kegagalan. Tapi refleksi sebenarnya adalah tentang merencanakan perubahan yang lebih baik. Setelah kita melakukan refleksi, kemudian kita berinovasi, yang terakhir adalah mandiri akseleratif. Artinya di sini guru didorong untuk memimpin perubahan itu sendiri. Pada akhirnya, setelah kita melakukan refleksi, inovasi, dan mandiri akseleratif, maka mari kita bawa prima ini ke dalam denyut nadi pembelajaran kita. Sebagai guru, mari kita beri dampak dalam setiap proses pembelajaran kita untuk masa depan anak bangsa. Ibu Guru Amelda Sakul, MPD, memaparkan karya terkait peningkatan kualitas guru dalam implementasi pembelajaran mendalam di SMA. Di sana terkait prima, ya, yang disampaikan oleh Ibu Guru, yang dimulai dari peningkatan itu dimulai daripada refleksi. Nah, dalam konteks pembelajaran, implementasi pembelajaran mendalam, memang tahapan yang pertama itu adalah refleksi. Refleksi diri sendiri, dalam hal ini refleksi guru. Iya, terkait materi pembelajaran, sumber belajar, peserta didik, atau bagian-bagian itu kan kita bisa ada inovasi. Ya, dari inovasi itu kemudian ya kita menindaklanjuti dengan berbagai kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru tersebut. Jadi pada prinsipnya apa yang dilakukan oleh Ibu Amelda bagi saya itu sebuah inovasi yang luar biasa, sebuah tantangan untuk bagaimana kemudian ke dalamnya implementasi pembelajaran mendalam ini dapat dilakukan oleh guru-guru, baik dari sisi kerangkanya, dari sisi pengalaman belajarnya,
dari sisi prinsip pembelajarannya sampai merujuk kepada dimensi profil lulusan. Demikian. Baik, terima kasih. Menurut saya program Prima dari Ibu Amelda Sakul itu sangat berimpact buat saya karena saya belajar kembali tentang refleksi. Di mana refleksi itu poin penting dari guru dalam proses pembelajaran di dalam kelas ataupun di luar kelas. Maka kalau seandainya refleksi diterapkan secara diagnosisnya secara tepat, maka hasil yang akan dihasilkan melalui proses belajar mengajar dan proses refleksinya akan juga punya evaluasi yang konkret. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya Ibu Amelda itu luar biasa keren. Jujur, Ibu Amelda salah satu guru yang saya kagumi, sangat inspiratif, dan saya belajar banyak dari metode pembelajaran Ibu Amelda. Karena bagaimanapun pengalaman itu adalah guru yang terbaik, dan Ibu Amelda punya segudang pengalaman yang sulit mungkin saya kejar. Jadi menjadi motivasi buat saya dari sosok Ibu Amelda untuk saya pengen jadi Ibu Amelda kedua. Seperti itu, terima kasih. Saya Miske Tumankin SPD, guru bahasa Inggris. Memang benar bahwa belajar bukan soal nilai lagi, karena menyadari bahwa anak-anak terdiri dari banyak potensi yang memungkinkan pasti mereka berbeda dalam banyak. Saya Virgilio Sanggelorang, guru seni budaya di SMA Negeri 1 Tondano. Guru adalah inspirasi sejati. Melalui refleksi, inovasi, dan kemandirian, kami percaya GTK akan terus bergerak akseleratif, melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter utuh sesuai 8 dimensi profil lulusan. Mari terus bergerak. Inovasi dan kemandirian. Kami membuktikan bahwa lulusan SMA Negeri 1 Tondano adalah lulusan yang memiliki kemampuan di bidang intelektual, tetapi juga mereka cerdas. Selain cerdas, mereka memiliki karakter yang kuat. Mereka memiliki jiwa yang sehat, dan mereka bisa menghadapi tantangan di masa depan. Saya Koni Mawutu, guru matematika di SMA Negeri 1 yang telah diberikan ada refleksi, inovasi, dan kemandirian. Saya percaya sebagai GTK akan terus bergerak melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter utuh sesuai dengan 8 dimensi profil lulusan. Mari saya ajak kita semua untuk terus bergerak demi anak didik kita. Terima kasih. Saya Ibu Merlin Karul SPD yang adalah guru fisika di SMA Negeri 1 Tondano. Setelah mendengarkan hasil paparan dari Ibu Amelda Sakul SPD MPD tentang Prima, itu berdampak yang baik bagi saya sebagai guru IPA, sehingga itu dapat saya praktekkan itu dalam kegiatan belajar dan dapat mendorong saya itu menularkan kepada anak-anak didik saya sehingga mereka semakin lagi berpikir kreatif. Luar biasa, dan ada bagian yang berdampak yang memberikan efek bagi saya selaku guru yang ada di SMA Negeri 1 Tondano, di mana melalui materi yang ada mendapatkan hal-hal yang diterapkan nantinya pada kelas ketika melihat hal yang ada manakala para siswa dalam hal ini boleh berkolaborasi satu dengan yang lain, mereka boleh bekerja sama, saling mendukung. Belajar bahwa sebagai guru kita perlu refleksi. Tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa menganalisis setiap kebiasaan-kebiasaan pembelajaran. Bahkan dari setiap refleksi itu kita bisa menemukan apa kelebihan dan kekurangan yang didapati saat kita melakukan pembelajaran. Nah, proyek yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tondano lebih maju dan sejahtera. Terima kasih.